Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Ameliani dengan NIM 12421000096 dari kelas 4D jurusan PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Quran di RA yang diampu oleh dosen Bapak Arif Nursiha STHIMA. Oke teman-teman, jadi sebelum mulai ke pembahasan, di samping ini merupakan gambar buku Iqra. Nah, jadi di gambar ini itu ada yang satu jilid satu buku, adapun yang satu buku itu terdiri dari 1 sampai 6 jilid. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai pembelajaran Quran pada metode Iqra. Baik, sebelum lanjut, apa sih definisi Iqra itu? Definisi metode Iqra merupakan salah satu metode pembelajaran membaca Al-Quran yang menekankan pada kemampuan membaca secara langsung tanpa melalui proses mengeja. Metode ini disusun secara bertahap melalui beberapa jilid, mulai dari jilid 1 hingga jilid 6, sehingga peserta didik dapat mempelajari materi secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pada metode Iqra juga menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Jadi, guru tidak hanya berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, tetapi juga peserta didik dituntut untuk aktif membaca dan mengulang setiap materi yang diajarkannya. Nah, selanjutnya ada sejarah metode Iqra. Bagaimana sih sejarah metode Iqra itu? Jadi, metode Iqra ini dikembangkan oleh Kiai Haji As'ad Humam pada sekitar tahun 1980-an di Yogyakarta. Nah, latar belakang munculnya metode ini yaitu dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap metode pembelajaran membaca Al-Quran yang lebih cepat, praktis, dan mudah dipahami. Lalu, membaca Quran itu umumnya menggunakan metode Baghdadiyah, yakni yang memiliki keunggulan dalam ketelitian, namun cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan sistem mengeja huruf satu persatu. Nah, dari situ muncul metode Iqra dengan variasi cara yang berbeda dari yang lain, yaitu anak-anak langsung diajak membaca tanpa mengeja. Prosesnya itu jadi lebih gampang dan cepat, serta seiring berjalannya waktu, metode ini semakin meluas dan banyak digunakan di berbagai lembaga Islam, seperti di TPA, di madrasah, ataupun di RA-RA. Oke, selanjutnya kita ke tujuan penggunaan metode Iqra untuk anak usia dini. Apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya untuk memudahkan anak yang mengenal dan membaca huruf hijaiyah tanpa harus mengeja terlebih dahulu. Selain itu, dapat membangun fondasi membaca Al-Quran yang kuat sejak dini, menumbuhkan rasa percaya diri anak melalui sistem kenaikan jilid yang jelas, menciptakan suasana belajar yang santai namun menyenangkan, serta tidak membebani anak, serta membiasakan anak dengan pembelajaran terstruktur namun tetap ramah anak. Dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena dapat melihat kemajuan belajar setiap prosesnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke karakteristik metode Iqra. Karakteristik yang pertama ialah pembelajaran bersifat individual, yaitu belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, jadi tidak ada tekanan untuk mengikuti kecepatan belajar pada orang lain. Lalu yang kedua, fleksibel dan adaptif. Artinya, metode ini diterapkan dalam berbagai kondisi pembelajaran, baik secara formal maupun non-formal. Lalu, pada poin yang ketiga, menekankan praktik langsung. Jadi, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi mereka juga langsung mempraktikkan bacaan. Karena pada umumnya kan Iqra itu belajarnya berhadapan dengan guru, dan anak-anak itu dipersilakan untuk membaca dan nanti kalau misalkan ada yang salah dikoreksi oleh gurunya. Dan poin yang keempat itu sistem pembelajaran yang bertahap. Artinya, materi disusun secara berjenjang dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks di jilid 6. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi metode Iqra pada anak usia dini? Nah, jadi implementasi metode Iqra pada anak usia dini itu dengan cara bertahap menggunakan pendekatan talaki, yaitu anak menirukan bacaan guru. Guru dapat menerapkan sistem individual dengan memanggil anak satu persatu dengan durasi waktu yang singkat sekitar 15-30 menit per anak, dibarengi dengan suasana yang santai tapi menyenangkan sehingga membuat anak tidak bosan. Serta guru juga harus mengadakan evaluasi kenaikan jilid yang dilakukan secara berkala berdasarkan kemampuan anak tanpa membandingkan dengan teman yang lainnya. Nah, di samping ini merupakan contoh gambar pembelajaran dengan sistem individual, yakni guru memanggil anak satu persatu ke depan dan berhadapan membaca Iqra dengan gurunya. Nah, selain contoh di samping juga, guru bisa menggunakan kartu dalam bentuk permainan supaya pembelajaran itu terkesan tidak bosan. Nah, setiap metode itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Salah satunya pada metode Iqra ini terdapat kekurangannya, yaitu kurangnya pembelajaran tajwid mendalam di tahap awal. Yang kedua, keberhasilan metode Iqra sangat bergantung pada kualitas guru. Betul sekali, karena jika gurunya tidak berhasil dalam menerapkan metode Iqra kepada anak, maka untuk di jenjang selanjutnya anak akan kebingungan ataupun kurang dalam membaca Iqra. Kekurangan yang terakhir itu, metode Iqra cenderung kurang variatif jika tidak dikembangkan oleh guru. Balik lagi, tugas guru ialah mengembangkan metode Iqra ini supaya terkesan interaktif, kreatif, dan variatif. Selanjutnya ada keunggulan pada metode Iqra. Yang pertama itu mudah dipahami dengan pendekatan yang sederhana dan bertahap, sehingga memudahkan anak-anak untuk membaca Iqra sesuai jilidnya. Lalu keunggulan yang kedua, proses pembelajaran lebih cepat. Artinya, pembelajaran berlangsung dengan cara mempraktikkan bacaan tanpa banyak teori. Keunggulan yang ketiga ialah meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi, dengan membaca dan belajar secara mandiri di bawah bimbingan guru. Jadi, siswa itu bisa aktif bertanya secara langsung karena posisinya itu berhadapan dengan gurunya. Dan keunggulan yang terakhir ialah sistematis dan terstruktur.
Artinya, perkembangan kemampuan peserta didik itu dapat terukur dengan jelas dari jilid ke jilid. Karena setiap jilidnya, guru bisa memantau dan memperhatikan bagaimana perkembangan anak di tiap-tiap jilidnya. Nah, selanjutnya ada tantangan dan solusi penerapan Iqra pada anak usia dini. Yang pertama itu kurangnya pengenalan nama huruf. Tapi ada solusinya. Guru bisa menyelengi dengan bernyanyi huruf hijaiyah terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran Iqra. Tantangan yang kedua ialah potensi kebosanan. Karena pengulangan bacaan sangat ditekankan, jadi proses belajar bisa terasa monoton jika tidak divariasikan oleh gurunya tersendiri. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu kita harus menggunakan media pendukung visual atau terapkan metode drill yang menyenangkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan sebelum membaca Iqra pada anak usia dini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada Iqra ini tidak dikenalkan terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyah, tetapi langsung membaca pada jilid 1. Nah, yang pertama itu kita harus mengenalkan huruf hijaiyah terlebih dahulu. Sebelum masuk ke buku Iqra, kenalkan bentuk huruf hijaiyah tunggal menggunakan lagu atau poster seperti gambar di samping untuk membangun kesadaran awal anak. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai definisi Iqra, sejarah Iqra, karakteristik Iqra, implementasi pembelajaran Iqra, terus kelebihan dan kekurangan, serta tantangan dan solusinya. Dan yang terakhir tadi merupakan tahapan untuk memulai membaca Iqra. Sekarang kita masuk ke strategi penerapan Iqra pada jilid 1 sampai jilid 6. Oke, yang pertama itu pada jilid 1. Di jilid 1 ini Iqra fokus pada pengenalan huruf berharakat fathah dengan bunyi A. Nah, kita bisa mengajarkan anak dengan pelafalan atau makhrajul huruf yang benar seperti gambar di samping. Ini merupakan contoh jilid Iqra 1. Bacaannya tidak perlu diurai ataupun dijeda. Bacalah dengan suara yang pendek. Contoh, kita baca bareng-bareng ya. A. A. A, ba. Ba, a, ba. A, ba, a. Ba, a, a. Nah, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jilid 2. Gambar di samping merupakan contoh Iqra jilid 2. Pada jilid 2 ini, mulai belajar membaca huruf sambung dan pengenalan variasi posisi huruf di awal, tengah, dan akhir kata. Nah, gambar di samping, contoh huruf ba dan ta disambung. Terus sebelahnya ada huruf ba dan da disambung, bawahnya ta dan ro disambung, dan seterusnya ke bawah. Bacaannya masih sama, kita contohkan satu-satu ya. Tata, tada, baro, bawa. Nah, seperti itu sama ke bawahnya. Oke, selanjutnya ada pada jilid 3. Pada jilid 3 ini, anak mulai diperkenalkan tanda baca lain seperti fathah A, kasroh I, dan domah U. Nah, seperti contoh pada gambar di samping ini, semua huruf dibaca pendek, tidak boleh dipanjang-panjangkan. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tati, dadi, nani, mami. Terus huruf bawahnya. Bi, tiji, ro, da, di, fi, qi, imami. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada pada jilid 4. Pada jilid 4 ini, anak mulai belajar lagi huruf sambung dengan huruf alif dianggap tidak ada, serta belajar huruf tanwin seperti an, in, un, ataupun ban, bin, bun. Nah, seperti gambar di samping, kita coba baca bareng-bareng ya. Baban, tatan, sasan, jajan, dan terus selanjutnya ada ahada, ahadan, amala, amala. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Selanjutnya ada pada jilid 5. Iqra pada jilid 5 ini sama seperti sebelumnya, huruf alif dianggap tidak ada. Tapi anak mulai membaca huruf yang mati seperti sukun. Contoh gambar di samping, yuk kita baca bareng-bareng. Ini merupakan huruf mim yang di depannya ada alif, kemudian ada sukunnya. Namun sukun ini dianggap tidak ada. Contoh bacaannya. Maktasabat, maktatalu. Terus selanjutnya, mu'jizina minal musyrikin. Nah, seperti itu contohnya ya adik-adik. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap Iqra jilid 6. Ini merupakan jilid terakhir pada Iqra, yakni anak mulai melatih kelancaran membaca ayat Al-Quran dengan utuh, dengan mengenal tanda tasjid. Seperti contoh di samping, nun mati bertemu huruf tanwin ditekan 2 harokat. Contohnya, pada di samping itu ada huruf mim bertemu nun mati, lalu berhadapan dengan wawu bertasjid, dan dibaca dengan dengung serta ditahan 2 harokat. Contohnya, miwahidin awwalidih. Nah, seperti itu. Sama pada huruf-huruf selanjutnya, anak mulai mengenal tajwid dasar di Iqra jilid 6 ini. Oke teman-teman, mungkin tadi telah disampaikan bagaimana cara ataupun tahapan yang dapat diterapkan pada anak usia dini untuk mengenalkan Iqra. Nah, adapun menurut Absah 2024 pada penelitian efektivitas penggunaan metode Iqra dalam belajar membaca Al-Quran pada anak usia dini di Desa Lantosan, bahwasannya pengajaran buku Iqra jilid 1 sampai 6 ini terbukti efektif untuk anak usia dini karena metode ini menggunakan pendekatan yang sistematis, bertahap, ataupun private semi klasikal dan tanpa adanya pengejaan, sehingga anak usia 4-6 tahun dapat mulai menguasai dasar membaca Al-Quran secara mandiri dalam kurun waktu 6 hingga 18 bulan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Bahwasannya, metode Iqra ini merupakan metode pembelajaran membaca Al-Quran yang efektif, sistematis, dan masih relevan digunakan hingga saat ini. Karena dapat memudahkan peserta didik memahami membaca Al-Quran. Metode ini juga mampu meningkatkan keaktifan dan mempercepat proses belajar, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam aspek tajwid dan sangat bergantung pada kemampuan tiap guru. Nah, oleh karena itu, metode Iqra ini perlu terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang interaktif, agar tetap sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai metode pembelajaran Iqra pada anak usia dini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.